Setelah menyelinap kembali ke kamarnya, Xiaoyan segera menutup pintu dan pergi ke sudut ruangan sebelum akhirnya mengeluarkan seikat tanaman obat dan kristal ajaib. Dia menaruhnya dengan hati-hati di lemari dan mengendus aroma tanaman obat sambil tersenyum lega. Agar dapat berlatih tanpa gangguan, Xiaoyan telah membeli sejumlah ramuan herbal yang dibutuhkan untuk penggunaan selama 8 bulan, yang memungkinkannya berlatih tanpa henti selama sisa waktu tahun itu. Sambil menepuk-nepuk lemari dengan sayang, bibirnya terbuka dan dia dengan malas berbaring di sisi tempat tidurnya, menundukkan kepalanya. Kegiatan hari ini membuatnya sangat lelah. "Yan kamu di sana?" Suara bergumam dan ketukan terdengar dari pintunya. Membuka matanya yang masih kabur, Xiaoyan buru-buru melompat dari tempat tidurnya, lalu membuka pintu kamarnya. Menatap Xiaoyan di luar pintu dan bertanya, "Ayah, apakah ayah membutuhkan sesuatu?" "Tidak bisakah aku melihatmu meski aku tidak membutuhkan apapun darimu? Bocah, kau bersembunyi dariku selama 2 bulan ini." Xiaoyan menegur sambil mengusap kepala Xiaoyan dengan penuh kasih sayang. Melihat wajah Xiaoyan yang tersenyum hangat, Xiaoyan tergerak sambil memompa hidungnya yang sakit, tidak tahu harus berkata apa. "Apakah kamu masih merasa bersalah atas hal itu? Jika dia tidak menyukai anakku, itu adalah kerugiannya. Kamu tidak perlu bersedih. Mengapa seorang pria hebat harus bertindak seperti anak kecil? Aku tahu bahwa putra Xiaoyan ini bukanlah seorang yang cacat," ucap Xiaoyan berkata dengan berani. "Ayah, setelah 3 tahun, Yan akan pergi ke fraksi Mystic Cloud secara pribadi," Xiaoyan berkata dengan suara lembut sambil tersenyum. Wajah Xiaoyan yang tersenyum menjadi lebih serius saat dia menatap Xiaoyan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan ragu-ragu, "Ayah merasa baik-baik saja, tetapi apakah kamu benar-benar akan melakukannya? Ayah tidak mengatakan bahwa kamu tidak dapat melampaui Nalan Yanran, tetapi kekuatan fraksi Mystic Cloud," ucap Xiaoyan menghentikan kata-katanya dengan nada ragu. Xiaoyan tersenyum sambil mengangguk. Bibirnya yang tipis memaksakan sebuah kalimat yang sedikit keras kepala. "Ayah, ada beberapa hal yang sebagai seorang pria harus aku tanggung," ucap Xiaoyan. "Watakmu ini mirip sekali dengan watakku. Kalau saja kedua kakakmu tahu bahwa kau berpikir seperti itu, mereka mungkin akan sangat senang," ucap Xiaoyan tersenyum senang mendengar kata-kata Xiaoyan. Kemudian menghela nafas dan mengangguk dengan berat. "Baguslah, ayah menunggu putranya untuk menunjukkan muka padanya. Aku ingin si Tuan Nalansu memohon padaku untuk menepati janji pernikahan itu," ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk dan tidak bisa menahan tawa. "Hei, aku akan memberimu ini. Anggap saja ini sebagai dukungan dari ayahmu." Dia menyerahkan botol putih yang sangat familiar kepada Xiaoyan. Melihat ramuan ini yang kembali ke tangannya sendiri, Xiaoyan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun di wajahnya, dia mempertahankan ekspresi bingung. "Ayah, ini adalah ramuan dasar ini akan mempercepat kultivasi Daoqimu. Aku baru saja membelinya hari ini," ucap Xiaoyan tersenyum. "Kamu pasti menghabiskan banyak uang untuk ini kan?" ucap Xiaoyan saat menerima botol giok putih itu. Hati Xiaoyan terasa hangat. 40.000 koin emas. Tapi jika itu berguna bagimu, itu sepadan dengan harganya. Xiaoyan tersenyum seolah dia tidak peduli. "Kau menghabiskan 40.000 koin emas untuk membelikanku ramuan roh dasar ini? Tidakkah para tetua mungkin akan menyusahkanmu dengan alasan ini?" Xiaoyan bertanya dan tersenyum pahit. "Aku adalah pemimpin klan. Mereka hanya bisa mengucapkan beberapa kata saja," kata Xiaoyan dengan dingin. "Ayah, terima kasih. Saat upacara kedewasaan 1 tahun lagi, aku akan membuat mereka menutup mulut mereka sepenuhnya." Xiaoyan tertawa pelan saat mengatakannya dengan penuh percaya diri. "Bagus, aku menunggu anakku berubah sekali lagi." Meskipun dia tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan diri Xiaoyan sangat senang melihat penampilan percaya diri putranya. "Baiklah, aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Jika ada masalah, datanglah dan temui ayah."
Sebagai anggota keluarga, aku tidak akan membiarkanmu dipermalukan. Sambil melambaikan tangannya, Xiaozan berbalik sambil melangkah lebar meninggalkan halaman depan. Ini tidak begitu baik. Aku juga harus menghadapi orang-orang tua bodoh ini sekarang. Aku hanya menghabiskan 40.000 koin emas, tetapi mereka akan bertindak seolah-olah aku telah menghabiskan uang yang seharusnya digunakan untuk membeli peti mati mereka. Dari gelapnya malam itu, gumaman Xiaozan tanpa sengaja melayang ke telinga Xiaoyan. Melihat ayahnya menghilang dalam kegelapan, Xiaoyan menyentuh hidungnya dan tersenyum sambil berkata dengan suara rendah, "Tenang saja, ayah. Aku akan menggunakan kenyataan untuk membuat orang-orang ini diam. 3 tahun sebelumnya, aku bisa membuat mereka menatapku. 3 tahun setelahnya, aku juga pasti masih bisa." Setelah berdiri di depan pintunya beberapa saat, Xiaoyan menyingkirkan botol giok putih itu. Kemudian dia melirik ke arah sudut ruangan dan berkata dengan sedikit menggoda, "Gadis kecil, apakah menguping orang itu menyenangkan?" ucap Xiaoyan. "Kakak Xiaoyan, kau terlihat sangat bersemangat." Dari sudut, seorang gadis muda mengenakan rok ungu keluar dengan anggun. Mencondongkan kepalanya yang kecil, senyum lebar terungkap di wajahnya yang cantik. Melihat wajah gadis nakal itu, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Kemana kakak Xiaoyan pergi sore ini?" Sun Er melangkah maju, berjalan pelan dan bertanya sambil tersenyum. "Aku hanya berjalan-jalan sebentar," ucap Xiaoyan. "Benarkah?" Sun Er tiba-tiba melangkah maju sambil menatap ke atas dan ke bawah. Hidungnya mengernyit saat berkata, "Sepertinya aku mencium aroma wanita," ucap Sun Er. "Ayolah, untuk apa aku punya wewangian wanita?" Wajah Xiaoyan yang belum dewasa tiba-tiba memerah, tetapi dalam kegelapan, wajahnya dan wajah gadis itu tidak dapat terlihat dengan jelas. Sun Er tampaknya menyukai situasi sulit yang dialami Xiaoyan, lalu tertawa dan beberapa saat kemudian berhenti tertawa sebelum berkata pelan, "Beberapa saat yang lalu, aku juga mendengar kata-kata Paman Xiaozan. Aku yakin kakak Xiaoyan, di masa depan kau benar-benar ingin pergi ke fraksi awan berkabut. Sun Er akan ikut denganmu untuk membantumu." Mendengar ini, Xiaoyan berkedip dan menatap lekat-lekat wajah mungil nan cantik milik gadis muda itu. Di bawah pandangan Xiaoyan yang tak terkendali, wajah Sun Er sedikit memerah karena malu saat dia kemudian berbisik, "Kakak Xiaoyan, apa yang kamu lihat?" ucap Sun Er. Ternyata Sun Er juga bisa tersipu. "Ini pemandangan yang langka," ucap Xiaoyan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. "Percayalah padaku, meskipun fraksi mistik lo tangguh, aku masih muda." Yun Yun yang memanjakan gadis nalan itu jelas bukan guru yang hebat. Xiaoyan tersenyum sambil mengusap rambut hitam gadis muda itu. "Baiklah, sudah malam, kembalilah untuk beristirahat," ucap Xiaoyan. Melihat Xiaoyan melambaikan tangannya, Sun Er menggelengkan kepalanya dengan enggan dan pergi ke dalam kegelapan di bawah pandangannya. Setelah berbelok, terdengar suara pertengkaran antara Xiaozan dan beberapa tetua. Topik pertengkarannya adalah bagaimana 40.000 koin emas itu digunakan. Berhenti, alis Sun Er berkerut dan dia mendesak kecil sementara sebuah kartu ungu muncul di antara jari-jarinya yang ramping. Ujung jarinya menggerakkan kartu berwarna ungu keemasan itu, membuat kartu ungu keemasan itu berkedip menjadi cahaya keemasan saat terbang menuju ruang tempat para tetua sedang bertengkar dengan Xiaozan. Ruang itu tiba-tiba menjadi sunyi sementara Sun Er berkata samar-samar, "Ini adalah uang untuk ramuan dasar. Di dalam kartu ini ada 100.000 koin emas. Sekarang setelah aku memberimu ini, aku harap kalian para tetua tidak akan terus menyusahkan Paman Xiaozan," ucap Sun Er dengan nada dingin. Ruangan itu benar-benar sunyi sebelum jawaban "baiklah" dari ketiga tetua itu terdengar. Keesokan harinya di dalam hutan terdengar suara gemuruh yang renyah. Sebuah bayangan melompat lincah di tengah hutan ini, dan meskipun hutan itu tertutup rapat oleh duri, duri itu sama sekali tidak menghalanginya. Detik berikutnya, bayangan itu tiba-tiba berhenti di depan sebuah pohon besar setinggi 50 meter. Dan dengan tubuh setengah miring, sikunya menghantam pohon itu. Suara itu terdengar saat serpian kayu berhamburan.
Retakan seperti laba-laba muncul di titik benturan dan menyebar ke seluruh pohon. Pohon itu berlubang besar akibat hantaman siku dan mengeluarkan suara berderak sebelum beberapa saat kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Saat pohon besar itu tumbang, bayangan lincah itu dengan cepat mengambil beberapa langkah mundur dengan penuh semangat seperti seekor monyet dan melayang ringan ke sebuah batu berwarna hijau. Melihat hasil usahanya, wajah mungil Soyan yang lembut menunjukkan senyuman. Dalam 3 bulan terakhir, ini adalah pertama kalinya dia berhasil menggunakan ledakan oktan. Keterampilan kelas One tingkat tinggi. Ledakan oktan yang dapat menyaingi teknik Do kelas D ini tidak mengecewakan Soyan. Dengan 6 Duan Qi milik Soyan, dia dapat menyaingi serangan seseorang di 8 Duan Qi. Semakin tinggi level Duan Qi seseorang, semakin sulit baginya untuk meningkatkan duannya. Namun sejak pelelangan, Soyan menjalani pelatihan intensif selama 3 bulan dan hanya beberapa hari setelahnya, Duan Qi-nya melonjak dari 5 Duan Qi menjadi 6 Duan Qi. Untuk memperoleh 1 Duan Qi dalam 3 bulan, meskipun kecepatan ini lebih lambat dibandingkan dengan 2 bulan yang dibutuhkan untuk mencapai 5 Duan Qi, Soyan masih sangat puas. Ketika dia berlatih sebelumnya, dia membutuhkan waktu setengah tahun penuh untuk naik dari 5 Duan Qi ke 6 Duan Qi, dan kecepatan saat ini sangat mengerikan. Setelah menggunakan ledakan oktan, seluruh tubuh Soyan bagaikan spons yang tiba-tiba terkuras airnya. Rasa sakit yang terasa terus-menerus menggerogoti sarafnya sementara pembuluh darah dan lengannya tampak berdenyut. Ini adalah tanda-tanda kelelahan yang luar biasa. Sambil menjilat bibirnya, Soyan berusaha keras menoleh untuk melihat siku kanannya. Apa yang muncul dalam pandangannya adalah sikunya berwarna merah tua. Sudut mulutnya terbuka sementara Soyan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan senyum pahit, "Tidak heran aku menanggung pukulan yang begitu keras. Kalau tidak, yang akan patah akibat pukulan ini bukanlah pohonnya, melainkan lenganku sendiri." Keterampilan ledakan oktan ini cukup mirip dengan perbandingan siapa yang memiliki tubuh yang lebih kuat. Seluruh tubuhnya terbaring di atas batu yang dingin. Nafas cepat Soyan perlahan menjadi tenang. Namun rasa sakit di tubuh Soyan membuatnya tidak ingin menggerakkan jarinya. Dengan 6 Duan Qi milik Soyan, dia paling banyak dapat menggunakan ledakan oktan 1 kali dan setelah menggunakannya, kekuatannya akan benar-benar terkuras hingga waktu yang cukup lama. Soyan mendongakkan kepalanya, menyempitkan matanya, dan dengan malas menatap awan-awan yang mengambang di langit biru. Angin sepoi-sepoi bertiup, meniup sejumlah rambut hitamnya dan berkibar di dahinya. Saat Soyan beristirahat, ramuan dasar yang telah diserapnya selama beberapa bulan terakhir mengalir ke seluruh tubuhnya. Dan sekarang ramuan itu mulai bekerja, memperbaiki jaringan otot dan sel-selnya dengan kecepatan maksimal, memberikan energi baru bagi Soyan. "Guru, berapa lama aku harus terus berlatih sebelum aku bisa mencapai 7 Duan Qi?" Sambil memejamkan matanya, Soyan tiba-tiba berbisik. Tujuannya adalah untuk mencapai peringkat ke-7, dan dengan demikian memperoleh kualifikasi untuk memasuki Aula Dao Qi Klan Xiao, di mana ia dapat menemukan metode Qi untuk berlatih. Meskipun pada titik ini metode Qi tersebut berada pada level yang terlalu rendah baginya, ia harus memperoleh kualifikasi ini karena hal itu berkaitan dengan wajah ayahnya. Angin dingin bertiup saat tubuh transparan Yalau muncul di samping batu besar itu. Dengan ekspresi gembira di wajahnya saat dia melihat muridnya, Yalau pertama-tama memperhatikan pohon besar itu. Kemudian dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kecepatan latihanmu melampaui harapanku. Awalnya aku percaya bahwa bahkan dengan bantuan ramuan itu, kamu akan membutuhkan waktu setahun sebelum memasuki 7 Duan Qi. Atau apakah itu karena kamu ditekan terlalu keras sebelum bangkit kembali sekarang? Melihat kemajuan ini, dalam waktu 2 bulan, kamu pasti bisa memasuki peringkat Duan Qi ke-7, ucap Yalau. Mendengar ini, bibir Soyan terangkat tersenyum tipis. Dia benar-benar ingin tahu. Selama 3 tahun ini, dia terus-menerus diejek oleh anggota klannya. Ketika mereka akan melihat kekuatannya, ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan?
Hari itu, ketika dia berbicara dengan Alan Yanran di aula utama, bukankah kata-kata itu juga berlaku untuk mereka? Aku Xiaoyan bisa menciptakan keajaiban 3 tahun lalu, dan 3 tahun kemudian aku masih bisa melakukannya, ucap Xiaoyan. Pandangannya sedikit berkilauan saat Xiaoyan memikirkan tentang setengah tahun sebelumnya, bagaimana dia diajak di aula utama. Namun meskipun siluetnya kesepian, dia tidak goyah dan tetap gigih. Alan Yanran, aku akan menyusulmu selangkah demi selangkah. Tunggu aku. Kita akan bertemu di fraksi Mystic Cloud dalam 3 tahun, ucap Xiaoyan. Sudut mulutnya tiba-tiba mengerenyit sedikit. Pemuda itu terlonjak sambil mengangkat kepalanya untuk meraung ke langit yang jauh. Melihat apa yang dilakukan Xiaoyan, Yalao tersenyum dan tidak menghentikannya. Ia tahu bahwa seseorang butuh tekanan untuk menjadi dewasa. Xiaoyan saat ini punya cukup bakat, tetapi yang dia butuhkan adalah tekanan untuk mendorongnya. Keputusan Alan Yanran mungkin adalah tekanan yang terbaik. Jadikan dia batu loncatanmu. Di jalan menuju penghormatan, kamu masih punya jalan panjang yang harus kamu lalui, ucap Yalao. Baiklah, ayo kembali berlatih. Sambil meraung beberapa kali, senyum di wajah Xiaoyan semakin lebar. Tak lama kemudian, ia melompat dari batu besar dan melambaikan tangan Yalao sebelum mulai turun dari gunung. Waktu bagaikan air, mengalir melalui jari-jari seseorang dengan cepat dan tidak terduga. Musim panas yang terik telah berganti dengan musim gugur yang sejuk, dan ranting-ranting yang berwarna hijau muda telah menunjukkan sedikit warna kuning. Ruangannya masih rapi dan sinar matahari masih masuk melalui jendela. Ada bak kayu di ruang tempat seorang pemuda berlatih. Kedua matanya terpejam dan kedua tangannya terlipat. Latihan yang dilakukan hampir sepanjang tahun telah membuat sedikit kesan keras kepala muncul di wajah pemuda yang lembut dan halus itu. Bibirnya yang rapat menunjukkan betapa teguh pendiriannya, dan kulitnya yang putih seperti kulit wanita telah berubah sedikit menjadi kuning karena pukulan selama beberapa bulan terakhir. Fisiknya kecil dan tidak tampak terlalu berotot, tetapi memiliki potensi meledak seperti jaguar. Dilihat dari setiap sudut, pemuda itu berubah dengan kecepatan yang mengerikan, dan saat perubahan ini terjadi, dia akan mengejutkan semua orang. Di bawah napas halus pemuda itu, helaian aliran udara hijau perlahan terangkat dari bak kayu dan mengikuti nafas pemuda itu ke dalam tubuhnya. Hari ini aku akan mencapai 7 Duan Qi, gumam Xiaoyan. Saat berlatih, Xiaoyan tiba-tiba merasakan sesuatu. Meskipun tak ada bukti yang mendukung pemikiran itu, namun itu sudah seperti kebenaran firman Tuhan. Pada bulan sebelumnya, Xiaoyan telah mencoba mencapai 7 Duan Qi beberapa kali, tetapi gagal selalu menghampirinya. Mungkin karena latihan hari ini pada dasarnya adalah tetes terakhir dari cangkir yang penuh. Xiaoyan tahu bahwa ia akan mencapai 7 Duan Qi. Pikiran yang tiba-tiba itu membuat Xiaoyan hampir mematahkan tangannya yang terlipat dan keluar dari latihan. Untungnya, Xiaoyan mampu menekan pikiran itu dan berusaha untuk tenang. Saat nafasnya tenang, Xiaoyan mulai dengan rakus menyerap energi untuk menerobos 7 Duan Qi. Di dalam bak kayu, ramuan hijau mulai memancarkan 7 kilauan warna-warni saat helaian yang tak terhitung jumlahnya menguap dan mengalir ke tubuh Xiaoyan. Saat aliran udara hijau bertambah jumlahnya, mereka tidak hanya menutupi tubuh Xiaoyan, tetapi juga menyembunyikan bak kayu dalam lapisan kabut hijau. Di bawah penyerapan energi oleh Xiaoyan, cairan hijau dalam bak menjadi sangat pucat. Karena besarnya jumlah energi yang diserapnya, wajah kecil Xiaoyan mulai memerah, tapi juga bersinar hijau. Xiaoyan yang telah terburu-buru naik ke 7 Duan Qi tidak diragukan lagi telah menjadi magnet yang sangat besar. Tidak hanya menyedot energi dari udara sekitarnya, tetapi juga menciptakan pusaran air mini di dalam bak kayu. Dalam 9 Duan Qi pertama, Duan Qi 1 hingga 3 dianggap tingkat rendah, Duan Qi 4 hingga 6 tingkat menengah, dan Duan Qi 7 hingga 9 adalah tingkat tinggi. Duan Qi ke-7 pada dasarnya merupakan celah antara Duan Qi. Begitu seseorang mencapai Duan Qi ke-7,
maka mereka akan mencapai Duanki tingkat tinggi dan memiliki Dauki beberapa kali lebih banyak dibandingkan dengan Duanki ke-6. Oleh karena itu, Duanki ke-7 dianggap sebagai kunci pertama untuk menjadi Douze. Dengan pusaran air hijau, cairan hijau di dalam bak menjadi semakin terang warnanya sebelum berubah menjadi semangkuk air bening. Tanpa energi dari ramuan dasar, aura hijau di sekitar wajah Xiaoyan mengendur, dan dia hanya bisa menyerap energi di udara untuk melengkapi 7 Duanki-nya. Sekalipun ada kemungkinan untuk menggunakan energi di udara untuk menembus 7 Duanki, namun akan memakan waktu yang jauh lebih lama, dan kalaupun dia berhasil mencapai 7 Duanki, dia akan membutuhkan waktu sebulan penuh sebelum dia benar-benar menemukan dirinya di level 7 Duanki. Tetapi apa yang paling dirindukan Xiaoyan adalah waktu. Ketika ramuan dasar akhirnya habis, cincin hitam Xiaoyan berkedip dan setetes ramuan dasar berwarna hijau giok jatuh ke dalam bak. Tiba-tiba air yang jernih berubah kembali menjadi warna hijau tua. Dengan energi ramuan dasar yang segar, Xiaoyan dalam hati berterima kasih kepada Yalao, dan sambil tetap melipat tangannya, mengatur nafasnya untuk menyerap energi baru itu dengan gila. Setelah menyerap energi dengan gila selama 1 jam penuh, Xiaoyan akhirnya melambat, dan pada titik ini air hijau tua telah memucat beberapa tingkat. Menghirup sisa energi terakhir, tubuh Xiaoyan setelah jeda singkat mulai bergetar hebat. Perutnya terdorong ke dalam sementara matanya tiba-tiba terbuka. Di dalam pupil hitamnya ada sedikit warna putih dan hijau. Akhirnya sambil membuka mulutnya, Xiaoyan menghembuskan nafas berat. Setelah nafas berat meninggalkan Xiaoyan, dia akhirnya menegakkan tubuhnya. Dengan tatapan kosong ke depan, Xiaoyan menoleh untuk mendengar suara retakan tulang yang tajam. Kemudian dia melengkungkan tangannya untuk merasakan kekuatan yang kuat yang membuat bibir Xiaoyan tanpa sadar tersenyum. Akhirnya aku telah sampai ke 7 Duanki, gumam Xiaoyan. Menutup matanya, Xiaoyan mulai menjelajahi Dauki yang melimpah di dalam tubuhnya.